Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita hari ini belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita akan belajar pada pelajaran ke-7, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah yang pertama, kita akan belajar tentang makna atau arti dari Rasul. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Dan ketiga, kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Yang pertama anak-anak, kita akan belajar tentang makna atau arti dari Rasul. Rasul artinya utusan. Kalau Rasul Allah atau Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul itu apa sih? Yaitu orang yang menerima wahyu dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang perbedaan dari Nabi dan Rasul. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi hanya mendapatkan wahyu saja, tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Berikutnya yang kedua, kita akan belajar tugas dan sifat dari Rasul. Tugas Rasul itu ialah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, sifat Rasul anak-anak ada dua kategori, yaitu sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Kalau sifat wajib bagi Rasul artinya ialah sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Nah, sekarang sifat wajib Rasul ada berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, sifat wajib Rasul disingkat menjadi SAFTA atau SAFTA. Ada 4. S singkatan dari Siddiq, A amanah, F fatona, T tabligh. Siddiq artinya benar, amanah artinya jujur dan dapat dipercaya, fatona artinya cerdas, dan tabligh artinya menyampaikan. Berikutnya sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib ada 4, maka sifat mustahil juga ada 4. Yang pertama kidhib, khianah, balada, dan kitman. Kidhib bohong, khianah artinya tidak dapat dipercaya, baladah artinya bodoh, dan kitman artinya menyembunyikan. Nah, ini sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib ada 4, siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Kalau sifat mustahil juga ada 4. Siddiq lawannya kidhib, amanah lawannya khianah, fatona kebalikan dari balada, dan tabligh kebalikan dari kitman. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan tekad, ketabahan, dan kesabaran yang kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Ulul Azmi ada 5, yang biasanya disingkat menjadi NIMIM, NIMIM. N itu adalah kepanjangan dari Nabi Nuh, I Nabi Ibrahim, M Nabi Musa, I Nabi Isa, dan M Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut anak-anak kisah keteguhan dari Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh. Selama 950 tahun Nabi Nuh mengajak umatnya menyembah kepada Allah. Namun tidak ada yang mau, bahkan anaknya yang bernama Kan'an juga tidak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan siksa berupa banjir yang besar, dan mereka yang tidak taat akhirnya hanyut ditelan banjir, termasuk juga anaknya sendiri. Berikutnya kisah ketegaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan raja yang kejam, yaitu bernama Namrud. Nabi Ibrahim mengajak umatnya yang menyembah berhala untuk menyembah kepada Allah, tetapi mereka tidak mau. Bahkan mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya Rasul Ulul Azmi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tegar melawan Raja Fir'aun yang kejam dan mengaku Tuhan. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah, tetapi Fir'aun tidak mau. Nabi Musa dikejar sampai di pinggir laut, sehingga dengan perintah Allah Nabi Musa memukulkan tongkat dan laut pun terbelah. Nabi Musa selamat dan Fir'aun serta tentaranya tenggelam di dalam Laut Merah. Berikutnya kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajak umatnya menyembah Allah, tetapi raja tidak suka pada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa dikejar dan Nabi Isa bersembunyi. Seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Dia menunjukkan persembunyian Nabi Isa kepada raja. Ketika Nabi Isa akan disalib, Allah merubah wajah Yudas Iskariot menjadi mirip dengan Nabi Isa, dan selamatlah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dan Yudas Iskariot kemudian disalib. Berikutnya adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dari para orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka selalu memusuhi dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad tetap tegar sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam. Berikutnya anak-anak, tugas. Perhatikan tugas di bawah ini. Kemudian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa beri nama dan kelas, kirimkan ke WA saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.